wabarakatuh. Halo everyone. Hai. Welcome to Potnam Podcast Enam Sekawan. Di podcast kali ini kami akan membahas tentang diferensiasi sosial dalam masyarakat. Seru nih. Pasti dong, apalagi hostnya itu saya loh, yang itil ini imut dan centil. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum memulai, perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uray Aura Salsabila Putri dari kelas 10A. Di sini saya bertugas sebagai host loh. Dan kali ini kita kedatangan para narasumber yang cantik-cantik. Dan untuk para narasumber, dipersilakan masuk. A few moments later. Semuanya, hai. Ya, kali ini kakak-kakak narasumbernya sudah datang loh. Cantik-cantik bukan? Dan sebelum memulai podcastnya, izinkanlah dulu kakak ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari kakak ini. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Reza Sapitri dari kelas 10A. Saya sebagai narasumber. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Diatasia. Saya dari kelas 10A, saya sebagai narasumber. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi. Saya dari kelas 10A, saya sebagai narasumber. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febila Rosati dari kelas 10A, saya sebagai narasumber. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan memulai podcastnya. Kali ini, saya ingin bertanya kepada kakak Reza Sapitri. Pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi sosial itu? Diferensiasi sosial itu ialah suatu pembagian atau pengelompokan masyarakat yang berdasarkan perbedaan-perbedaan tertentu yang bersifat horizontal tanpa ada tingkatan atau hierarki. Oh begitu. Lalu bagaimana bisa perbedaan status sosial tetap dapat bersifat horizontal tanpa menciptakan hierarki? Nah, bisa saja selama perbedaan tersebut tidak mengaruhi akses terhadap kekuasaan, hak istimewa atau sumber daya ekonomi, diferensiasi sosial tetap bersifat horizontal dan tidak berkembang menjadi stratifikasi sosial. Oh begitu ya? Iya, begitulah kira-kira. Lalu pertanyaan kedua, saya ingin bertanya kepada kakak Dea. Bukankah baik jika diferensiasi sosial maupun stratifikasi sosial sama-sama membahas perbedaan dalam masyarakat? Lalu apa saja sih yang membedakan keduanya? Betul, baik diferensiasi sosial maupun stratifikasi sosial sama-sama membahas perbedaan dalam masyarakat. Namun, perbedaan utamanya terletak pada sifatnya, yaitu diferensiasi sosial lebih menekankan pada keberagaman dalam masyarakat, sedangkan stratifikasi sosial itu lebih menunjukkan pada status atau kelas sosial dalam masyarakat. Oh begitu ya? Iya, memang begitu. Lalu pertanyaan ketiga, kakak Selvi, saya ingin bertanya nih, apa saja sih ciri khusus dari diferensiasi sosial itu? Diferensiasi sosial memiliki 3 ciri. Apa saja sih itu? Yang pertama, ciri fisik. Perbedaan tampak luar seperti warna kulit, mata, dan bentuk hidung. Yang kedua, ciri sosial berkaitan dengan peran dan profesi individu dalam masyarakat. Yang ketiga, ciri budaya. Dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat di suatu wilayah. Lalu, mengapa konsep ini tidak memiliki hierarki atau tingkatan sih? Karena perbedaannya bersifat setara dan tidak menentukan status lebih tinggi maupun lebih rendah. Oh begitu ya, ternyata banyak juga ya ciri-cirinya. Iya loh, banyak. Lalu pertanyaan yang keempat, saya ingin bertanya kepada kakak Feby. Jika diferensiasi sosial tidak memiliki hierarki atau tingkatan, lalu apa saja sih bentuk-bentuknya yang umum ditemukan dalam masyarakat? Apakah kakak Feby bisa menyebutkan contohnya itu apa saja sih? Baiklah, saya akan menjawabnya. Yang pertama, diferensiasi sosial memiliki banyak bentuk-bentuknya antara lain dalam suku bangsa, agama, pekerjaan, ras, jenis kelamin, dan klan. Salah satu contohnya Melayu, Bugis, Dayak, Toraja, Batak, dan masih banyak lagi. Diferensi ras menunjukkan keberagaman manusia tanpa menentukan tingkatan dan hierarki. Oh begitu ya, ternyata banyak juga ya. Iya, begitulah.
Pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya kepada kakak dia lagi nih. Apa saja sih dampak positif dan negatif dari diferensiasi sosial? Baiklah, dampak positifnya ada 4. Apa saja sih itu? Yang pertama, memperkuat ikatan suatu kelompok sosial. Yang kedua, melestarikan kebudayaan. Yang ketiga, menumbuhkan kebanggaan bagi setiap anggota kelompok sosial. Dan yang keempat, memberikan identitas bagi individu dalam masyarakat. Wah, begitu ya. Lalu dampak negatifnya apa saja? Dampak negatifnya ada 3. Yang pertama, adanya perbedaan antar kelompok dapat menyebabkan polarisasi sosial antar kelompok yang berbeda. Yang kedua, menimbulkan konflik horizontal jika tidak ada kesepakatan antar kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir, adanya pandangan serta sifat etnosentrisme dan primordialisme. Begitulah. Begitu ya. Wow, ternyata banyak banget ya tentang diferensiasi sosial ini. Hebat sekali untuk kalian. Tepuk tangan dulu dong. Hebat ya guys, mereka dapat menjawab semua pertanyaan saya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini tentang diferensiasi sosial dalam masyarakat. Semoga apa yang kami bahas dan kami sampaikan, semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom! Smile!